Halo semua, balik lagi sama saya Joshua. Dan kali ini kita mau bahas Samsung Galaxy A13. Iya, ini smartphone entry level dari line up Samsung yang paling populer. Dan saya penasaran apa aja yang ditawarin sama yang satu ini. Ayo kita bahas. Mulai dari paket penjualan dulu ya. Di dalam kotak pastinya ada handphonenya. Dan yang bikin saya terkejut adalah masih ada charger. Dan chargernya ini yang 15 watt. Dan setahu saya, ini adalah smartphone Samsung di tahun 2022 yang paling mahal yang masih punya charger. Karena semua yang di atas ini sudah nggak ada charger di dalam kotaknya. Pastinya ada kabel USB Type-C. Dan sesuai dengan sejarahnya Samsung, nggak pernah ada case dan nggak pernah ada screen protector ya. Jadi ya ini standar. Tapi masih di-include charger dan itu jempol banget sih. Oh iya, dan di handphone ini masih ada 3,5 mm headphone jack ya. Jadi handphone ini termasuk langka, masih ada charger, masih ada headphone jack. Oke, buat desain sendiri, saya suka sama warna ini warna peach. Tapi nggak sedikit juga yang saya tunjukin dan mereka bilang ini warnanya norak, jadi memang selera. Tapi kalau seandainya kalian nggak suka sama yang satu ini, Samsung masih ada warna hitam, warna putih, sama warna biru yang lebih netral. Untuk finishing sendiri ini plastik, benar-benar plastik, jadi nggak ada tekstur apapun. Tapi terasa cukup solid dan saya sih nggak ada masalah ya dengan creaking dan yang lain-lainnya. Ini well built. Cuman saran saya kalau memang kalian mau beli handphone yang satu ini, sekalian beli case-nya ya, karena bersama pengalaman saya biasanya handphone dengan finishing seperti ini sangat mudah untuk baret belakangnya. Nah, tapi ceritanya nggak sama kalau kita pindah ke bagian depan. Karena ini kaca Corning Gorilla Glass 5. Keadaan kaca ini melindungi panel IPS 6,6 inci dengan resolusi Full HD+, yang kualitasnya biasa aja untuk harga 2,5 juta yang menggunakan panel IPS, dan jelas masih jauh kalau dibanding sama yang pakai OLED. Kompetitornya kan banyak yang pakai OLED ya. Tapi karena kacanya ini berasa nyaman di tangan, berasa licin dan enak lah, kalian pasti tahu feelingnya itu. Ini untuk pemakaian sehari-hari ini enak, meskipun tampilannya biasa aja. Dia juga udah punya sertifikasi Wideframe L1, jadi kalian bisa streaming dengan resolusi Full HD di Netflix dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir di bagian depan ini ada kamera selfie 8 megapiksel. Yang sayangnya ini, wah, Infinity V ini dari tahun berapa sekarang, 2022, dan masih kayak gini aja Samsung ya. Bezelnya juga tebel. Tapi untungnya lah kualitas kamera depannya sendiri sebenarnya bagus-bagus aja. Sesuai lah dengan karakteristiknya Samsung yang memang kamera depannya biasanya bagus. Dan kabar baiknya berlanjut ke kamera belakang. Jadi kita pindah ke kamera belakang ini dan 50 megapikselnya bagus. Kalau saya bisa bilang untuk kelas harga 2,5 jutaan ini salah satu yang paling bagus. Konsisten di berbagai kondisi pencahayaan. Dan juga saya ngerasa ini gampang ya untuk fokus, gampang juga untuk cari exposure yang sesuai. Jadi saya suka sama kameranya yang satu ini. Nah, untuk perekaman video, kalian bisa nilai sendiri ya. Ini hasil perekaman dari kamera utamanya yang di resolusi Full HD 30 fps. Ini saya rekamnya pegang pakai dua tangan. Kalau dilihat dari gambar sih lumayan ya. Gambar cukup. Iya, bagus nih. Tajam, fokusnya juga enak. Balik fokusnya juga cepet. Kalau pakai satu tangan kayak gini, kalau pakai dua tangan kayak gini. Ini anginnya kenceng banget ya. Dan sekarang sekitar jam 11 siang. Oke, kita coba ke kamera ultrawide. Kamera ultrawide-nya kayak gini. Masih lumayan oke, dan color tone-nya juga lumayan sesuai sama kamera utamanya nih. Good job. Sekarang kita coba kamera depan. Kamera depan juga sama di Full HD 30 fps. Kalau kamera depan saya pakai satu tangan ya megangnya, tentunya. Mikrofonnya gimana? Kira-kira ini jarak sekitar 20 cm dari muka saya. Gambarnya bagus ya. Memang khasnya Samsung ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita pindah ke yang malam. Yuk. Sekarang udah
malam, udah jam 9. Dengan resolusi yang sama di Full HD 30 fps, kira-kira kayak gini kualitasnya. Si jeruk kita fokus, harus tap to focus ya, kalau udah malam dia nggak bisa auto, udah nggak bagus yang autonya. Kualitasnya masih bagus loh ini, kalau kalian bisa lihat lumayan lah, masih cukup bisa digunakan footage-nya. Nah, coba sekarang kita pindah ke ini ultra wide-nya. Wah, ini nggak kelihatan apa-apa ya. Jadi nggak perlu panjang lebar. Ultra wide-nya kalau malam jangan dipakai. Sekarang kita pindah ke kamera depan. Yuk. Dengan resolusi Full HD 30 fps kira-kira kayak gini. Saya ini sekarang ngarah ke sinar ya. Kalau kita jalan lebih jauh, jadi saya nggak kena sinar. Iya, kira-kira kayak gini. Oke, kalian nilai sendiri. Dan mikrofonnya gimana? Cukup tenang sih ini karena udah malam. Yuk, balik ke review. Tapi bukan berarti yang satu ini perfect ya. Jelas jauh dari kata itu. Karena chipset yang dipakai ini Exynos 850. Yang ini adalah chipset entry level banget. Yang bahkan core-nya itu semuanya Cortex A55. Jadi nggak ada yang seri Cortex A7 sekian tuh nggak ada. Dan jelas performanya ini masuk ke kategori entry level. Bahkan yang level 1 jutaan kecil. Ini nggak, saya dengan yakin bilang bahwa untuk harga 2,5 juta handphone baru, ini adalah yang paling buruk performanya secara benchmark dan secara sintetis ya. Tapi kebantu sama software Samsung One UI yang memang optimalisasinya terkenal bagus. Jadi contohnya kayak saya streaming YouTube atau misalnya streaming di Twitch. Dengan resolusi Full HD 60 fps, handphone ini masih lancar. Nggak ada frame drop yang berarti yang saya bisa dapet. Dan juga untuk game-game ringan kayak Subway Surfer, mungkin kayak Angry Bird masih bisa jalan dengan baik, nggak ada masalah. Tapi kalau kalian mau yang game-game yang berat, mulai berat sedikit kayak PUBG misalnya, itu udah nggak cocok handphone ini. Dan nggak usah ngomong lah kalau Genshin Impact ya. Dan juga untuk multitasking saya nggak rekomen. Jadi kalau kalian mau ngerjain sesuatu ya kerjain aja sekali. Jadi lagi nonton YouTube ya nonton YouTube, nggak usah nonton YouTube sambil browsing Google Chrome, itu udah pasti kacau balau lah performanya. Tapi buat orang awam yang mungkin nggak akan pakai fitur-fitur kayak gitu dan nggak akan main game-game yang seperti itu, ini performanya udah lebih dari cukup. Dan di dalam UI kalau kita swipe, ini sebenarnya cukup fluid ya, jadi nggak banyak stutter. Dan juga animasi dan transisinya cukup konsisten kalau yang saya rasa. Cuman ya memang itu, kalau misalnya memang kalian perlu performa yang lebih, dalam arti kalian memang power user yang expect performa yang reliable lah dari sebuah smartphone, apapun yang kalian kerjain harus bagus, ini nggak cocok yang satu ini. Dan juga untuk baterai, saya mix bag ya, karena sebenarnya aneh karena handphone ini performanya kecil, juga chipsetnya fabrikasinya bagus ya 5 nanometer, tapi kok baterainya ternyata nggak bisa sesuai sama yang saya harapin. Contohnya adalah kemarin saya review Vivo itu bisa sampai 10 jam lebih screen on time-nya, konsisten. Kalau di sini paling cuma bisa 7 jam, 8 jam, 9 jam itu udah mentok. Jadi untuk performa baterai ini kurang. Meskipun nggak jelek, kalau kalian pakai penggunaan normal pasti 1 hari masih bisa lewat. Dan juga untuk chargingnya nggak lama-lama amat kok, masih di bawah 2 jam untuk dari 0 sampai 100 dengan charger yang disertakan 15 watt. Jadi ini handphone, sebenarnya saya pertama kali lihat handphone ini, saya ngerasa, ini handphone cuman Samsung lagi ngetes aja nih. Para customernya seloyal pasti sama Samsung. Tapi setelah saya nyoba selama sekitar 1 minggu pemakaian sehari-hari, ternyata handphone ini lebih dari itu. Handphone ini cukup baik di berbagai aspek. Dan kameranya yang menonjol, itu bikin orang yang awam, yang memang bukan ngerti spek, handphone ini prosesornya sekian-sekian, orang-orang seperti itu nggak akan nyari handphone yang dengan prosesor yang super kenceng. Mereka nyari kamera yang bagus, user interface yang familiar dengan mereka, dan handphone ini deliver. Dengan after sale Samsung yang udah terkenal, dan nama besar Samsung, ya ini bisa masuk rekomendasi untuk orang-orang seperti itu. Tapi jelas untuk orang-orang yang antusias
suka main game, pemakaiannya berat, yang satu ini sangat nggak cocok sekali karena jelas untuk harga 2,5 juta untuk 2,4 sampai 2,7 rata-ratanya, masih banyak pesaing-pesaingnya yang menawarkan performa yang jauh lebih baik. Tapi bukan berarti handphone ini jelek, cuman satu itu perlu dicatat, kelemahannya sebenarnya hanya di bagian performa. Oke, sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton, and I'll see you guys in the next video. Bye-bye.